Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Pemirsa KP Jakarta, pemirsa KP Rumi Jakarta yang berbahagia. Kemarin kita masih membahas tentang dua cahaya yang dihadiahkan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW yang melakukan ibadah Ramadan. Kemarin telah berbicara tentang cahaya yang pertama adalah cahaya Ramadan, kemudian cahaya yang kedua adalah Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Nah ini, pemirsa yang berbahagia, cahaya Al-Quran itu sudah disebutkan pada awal-awal turunnya ayat bahwa Al-Quran itu turun ke dunia adalah hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai hidayah kepada manusia, bagi manusia, hudan linnas. Makanya jangan aneh kalau di bulan Ramadan ini Al-Quran itu ramai dibaca di rumah-rumah kos-kosan mahasiswa, Al-Quran dibaca di mal-mal, Al-Quran dibaca diperdengarkan di setiap keramaian orang. Karena itu diharapkan bisa menangkap cahaya Al-Quran. Jadi cahaya Al-Quran yang diberikan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak berlalu begitu saja, akan tetapi cahaya itu akan masuk kepada jiwa-jiwa manusia. Itu Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang tua ini, apabila kita banyak mendengar bacaan-bacaan Al-Quran di masjid-masjid, di surau-surau, di mana-mana, kita harus bersyukur. Berarti cahaya Al-Quran sedang menghindapi, sedang turun kepada jiwa-jiwa manusia. Nah, makanya ada aturan-aturan Al-Quran itu dibacanya dengan lembut, dengan santun, dengan ketulusan, supaya cahaya-cahaya itu terasa meraksuk, tidak dengan keterpaksaan. Itu cahaya yang kedua adalah Nurul Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan itu setelah baca-baca Al-Quran, itu banyak orang-orang yang selalu memohon keselamatan dengan Al-Quran, mohon dirahmati dengan Al-Quran, seperti doa-doa yang populer, Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuro. Jadi bukan hanya sekedar jadi imam, tapi jadi penerang, wahuda warahmah. Itulah salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Cahaya yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Nah, fungsi dua cahaya ini itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk menghalau dua kegelapan. Apa dua kegelapan itu? Yang pertama adalah kegelapan di alam kubur, yang kedua kegelapan di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, kalau kita simak bagaimana peristiwa di alam kubur, Allah memperingatkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang-orang itu tidak memahami, tidak mengerti apabila nanti dibangkitkan dari alam kubur? Dari alam kubur, kita tahu kan, alam kubur itu beda dengan alam kita. Kalau di dunia penerangan kita itu dengan listrik, dengan matahari, tapi di kubur itu tidak ada penerangan. Nah, itulah kegelapan itu dihalau dengan Nurul Quran, dengan cahaya Al-Quran. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
kubur itu suatu alam, suatu dimensi yang luas, tapi gelapnya luar biasa. Tidak ada penerangan yang bisa mampu menerangi Al-Quran, kecuali tadi menurut Rasulullah adalah nurul Quran. Jadi nanti Al-Quran yang kita baca, yang kita lihat, yang kita telaah, ini supaya cahayanya meraksuk kepada jiwa kita, cahaya-cahaya Al-Quran supaya menerangi kehidupan kita, sehingga itu nanti dilanjutkan kepada penerangan di alam kubur. Karena kalau tidak diterangi di Al-Quran, hati kita juga gelap. Dilanjutkan pada ayat tadi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Sudur. Hati manusia itu kan cenderungnya itu bukan kepada Tuhan. Cenderungnya itu untuk kepentingan-kepentingan sendiri. Kalau dalam orang-orang sufi mengatakan untuk kepentingan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu yaitu kebanyakan yang membawa hatinya gelap, jadi akan dilanjutkan dengan kegelapan di alam kubur. Nah, jadi cahaya Al-Quran menurut Nabi itu akan menghalau kegelapan kubur dan juga kegelapan yaumal qiyamah. Semoga ini dua hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Kita bisa mencoba menerima dengan tulus bahwa Al-Quran supaya meraksuk kepada diri kita, cahaya Al-Quran menerangi kehidupan kita, sehingga kita hidup bisa melihat kebenaran yang hak, kita bisa melihat kebatilan yang ada, kita dijauhkan dari kebatilan, dan kita didekatkan dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.